Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 15 April tahun 2025. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Yudas atau Petrus. Bacaan firman Tuhan didasarkan dari kitab Roma pasal 5 ayat 8 yang demikian. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dosa seperti lubang. Kita tahu itu dosa, kita tahu itu membuat kita jatuh, tapi entah mengapa kita tetap melangkah ke arahnya. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu pertanyaan. Apa yang kita lakukan setelah kita jatuh di dalam dosa? Ada dua tokoh di dalam Alkitab yang sangat dekat dengan Yesus. Yudas Iskariot dan juga Petrus. Mereka sama-sama murid Yesus, mereka sama-sama dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan, mereka sama-sama dikasihi Tuhan, tetapi mereka juga sama-sama jatuh di dalam dosa. Menariknya, mereka punya respon yang berbeda. Yudas adalah murid Yesus, dia ikut melayani, berjalan bersama Yesus, bahkan dipercaya untuk memegang uang pelayanan. Tetapi Yudas tergoda dan dia memilih untuk menjual Yesus kepada para imam kepala seharga 30 keping perak. Yudas tahu dia salah, dan saat melihat Yesus ditangkap, Yudas menyesal. Lalu apa yang dilakukan Yudas? Dia tidak datang kepada Yesus. Dia malah pergi dan menggantung dirinya. Yudas menyesal tetapi tidak percaya bahwa ia masih bisa dimaafkan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan masih bisa mengampuni dan memulihkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, penyesalan saja tidak cukup. Penyesalan tanpa pertobatan dan tanpa pengharapan hanya akan membawa kita pada kehancuran. Lalu bagaimana dengan Petrus? Dia juga murid Yesus, bukan sembarang murid, dia termasuk yang paling dekat dengan Yesus. Petrus pernah mengatakan, "Sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan." Tetapi kenyataannya, saat Yesus ditangkap, Petrus menyangkal dia 3 kali. Begitu ayam berkokok, Petrus teringat perkataan Yesus dan Alkitab mencatatnya, bahwa ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Bapak Ibu yang terkasih, Petrus jatuh, dia berbuat dosa. Tetapi dia tidak menyerah. Dia kembali bersama para murid Yesus. Dia tidak lari dari komunitas, dan di hatinya ada penyesalan yang dalam. Dan yang luar biasa adalah Yesus tidak menyerah pada Petrus. Yesus yang telah bangkit mencari Petrus. Di tepi danau Tiberias, Yesus menampakkan diri kepada para murid dan secara khusus berbicara kepada Petrus. Yesus tidak hanya mengampuni Petrus, tetapi Yesus memulihkan dan mempercayakan kembali pelayanan kepada Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mereka sama-sama jatuh,
tapi yang satu menyerah dan yang satu kembali. Yudas fokus pada rasa bersalahnya dan akhirnya menghukum dirinya sendiri. Petrus membawa rasa bersalahnya kepada Yesus dan akhirnya dipulihkan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak menyerah kepada kita. Tuhan mati disalib bukan untuk orang sempurna, tetapi untuk kita yang gagal, yang berdosa di dalam kehidupan kita. Kiranya kita boleh senantiasa menyadari, menyesali, dan juga kembali kepada Tuhan, bukan menyerah seperti Yudas. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh memahami dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya. Amin.